Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ya, jadi kita melakukan beberapa dalam riset ini kita istilahnya multidisiplin ya, terpadu. Jadi tidak hanya penelitian dalam bidang arkeologi murni ya, tetapi juga melibatkan misalnya kita melakukan pemboran ya, diameternya hanya 5 cm ya. Jadi tidak merusak situs gitu. Terus kemudian kita juga melakukan di titik mana Pak pengeboran? Ada beberapa titik ya yang sedang dilakukan itu di teras 5 ya, di teras 5 gitu ya. Sebelumnya sudah kita lakukan ya, itu ada Dr. Andang Bahtiar itu yang memimpin itu gitu ya. Sudah di teras 2, lalu di luar juga di di lereng timur ya. Kalau kita datang berkunjung ke situs Gunung Padang itu, nanti di bawah itu ada tangga naik ya. Di bagian utara ada sumurnya ya. Biasanya orang membasuh diri lalu naik ke atas sekitar 110 meter. Nah, sampai di atas itu nanti ketemu dengan teras 1. Ya, lalu nanti ada semacam ram ya, yang cukup tinggi gitu ya. Itu nanti menuju ke teras 2. Nah, lalu nanti teras 3, teras 4, teras 5. Jadi dia seperti miring begini dia ya. Tangga naik terus nanti ketemu di atasnya gitu ya. Paling atas, paling selatan itu teras 5. Nah, kenapa itu tertimbun gitu ya? Ada kemungkinan memang sengaja ditimbun. Ya, jadi setelah periode pertama itu gitu, terus kemudian nanti masyarakat zaman dulu ya itu meninggikan ya, lalu kemudian membuat bangunan lagi di atasnya gitu. Jadi ada satu periode memang sengaja sepertinya ditinggikan ya, ditinggikan. Tapi ada periode yang berikutnya kemungkinan memang ditinggalkan ya. Nah, ditinggalkannya itu kenapa? Kemungkinan besar karena bencana alam, dalam hal ini gempa ya. Jadi seperti kita ketahui hampir semua situs di Indonesia, katakanlah candi, itu kan hampir semuanya ditinggalkan. Ya, dan ada kalau untuk konteks candi-candi itu rata-rata ditinggalkan karena gempa dan letusan gunung berapi. Ya, seperti itu. Ini sekarang yang tertua di dunia. Ya, seperti itu. Dan itu tentu saja akan mengubah peta peradaban sejarah dunia. Jadi Borobudur itu besarnya luasnya ya, besarnya 1,5 hektar ya. Sementara situs Gunung Padang itu 29 hektar ya. Jadi bukan 10 kali lebih besar dari Candi Borobudur, mungkin berkali-kali lagi ya, lebih dari 10 kali gitu ya, karena Candi Borobudur hanya 1,7 hektar Pak ya? Ya, waktu penelitian awal oleh Belanda ya, terus kemudian penelitian Belanda itu 1914, lalu peneliti kita ya itu 1979 meneliti lagi, kemudian oleh pemerintah tahun 98 ditetapkan ya katakanlah 1 hektar, ya 1,3 hektar. Nah, riset kami yang terbaru itu gitu ya menyatakan itu lebih dari 1,5 hektar gitu, bahkan dia sampai 25 hektar. Nah, pemerintah kemudian mengecek lagi pemetaan ulang dan ternyata 29 hektar. Ya, itu luar biasa sekali besarnya. Ya. Selain kajian dalam bidang pengeboran juga dilakukan survei geofisika gitu. Ahli kami ada Pak Dr. Dani Hilman itu melakukan misalnya geolistrik ya, georadar, geomagnet ya, seperti itu. Dan juga ada kajian tomografi ya. Ada Dr. Bagus Endar gitu ya. Nah, selain itu juga ada kajian arsitektur ya, Insinyur Pon Purajatnika, dan banyak lagi gitu. Jadi istilahnya kita kerjasama nih, multidisiplin. Itu sebabnya hasil riset ini dapat dikatakan cepat sekali ininya memperoleh hasil begitu. Tomografi itu sejenis katakanlah CT scan gitu ya, computerized tomography scan gitu ya. Nah, ini ternyata Pak Bagus Endar itu, Dr. Bagus Endar itu mengembangkan lebih lanjut. Jadi dia coba gitu ya, tidak hanya bisa diterapkan di lab, tapi juga di permukaan tanah begitu ya. Nah, dan itu sifatnya non destruktif ya. Jadi pakai katakanlah suara gitu ya, nanti
ada receivernya, nanti kemudian terekam dalam komputer begitu ya. Nah, sehingga ketahuan itu kondisi bawah permukaan. Ya mirip seperti CT scan. Baik. Jadi kondisi istilahnya perut ibu hamil tuh ketahuan. Ya. Ya, tebalnya berapa, ada air di mana dan seterusnya. Jadi memang awalnya ini adalah riset kebencanaan begitu ya, yang kebetulan situs Gunung Padang itu berada di Sesar Cimandiri. Nah, lalu tim kebencanaan itu ya, yang isinya para ahli geologi meneliti bahwa seperti sudah diketahui bahwa situs ini sebenarnya sudah diteliti oleh Belanda ya, 1914 di bagian atas saja gitu. Kemudian ini bukit ya, atau ini gunung, samping-sampingnya dianggap alami. Nah, kawan-kawan dari geologi bilang ini juga sudah dibuat oleh manusia gitu, tetapi memang karena belum penelitian tentang kebudayaannya, maka waktu itu rekomennya seperti itu saja gitu, sampai akhirnya dibentuk tim terpadu riset mandiri ya tahun 2012, dan kami melakukan riset itu dan ternyata betul di samping itu ternyata buatan manusia semua. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat tangga naik gitu ya, terus kemudian ada teras 1, 2, 3, 4, 5, ini sebenarnya sejak zaman Belanda sudah diketahui gitu ya. Nah, temuan terbaru dari tim terpadu riset mandiri adalah ternyata sekeliling ini adalah buatan manusia yang ada terasering-teraseringnya seperti itu. Dan itu yang pertama ya. Nah, yang menarik lagi adalah yang kedua, ternyata di bawahnya itu juga ada indikasi-indikasi bahwa itu buatan manusia. Gitu ya. Nah, itu yang sedang kita teliti minggu-minggu ini gitu. Kalau di yang di permukaan ya, yang susunan batu yang di permukaan itu adalah sudah kita uji carbon dating ya, uji pertanggalan absolut. Usianya 500 ya, di dua laboratorium ya, di Batan di Indonesia dan di Miami. Itu usianya adalah yang lapisan atas itu 500 sebelum Masehi. 5.000. Ya. Yang pertama itu yang di permukaan 500 sebelum Masehi, dan itu usianya lebih tua tentu saja dari Candi Borobudur. Nah, belakangan kami meneliti lebih intensif ya, di tahun 2013, di 2014 ternyata di bawah lapisan yang 500 sebelum Masehi itu ada lagi lapisan yang lebih tua lagi yang susunan manusia, dan itu usianya 5.200 sebelum Masehi. Jadi minimal ada dua ya. Dalam satu bukit itu ada dua lapisan, ada dua periode. Ya. Dan sekarang penelitiannya masih ada kemungkinan lapisan untuk ada periode lainnya. Iya, betul. Yang pasti teorinya semakin ke bawah semakin tua begitu. Iya, tapi itu secara teori seperti itu. Tetapi yang pasti kami menemukan lapisan budayanya. Jadi ada indikasi campur tangan manusia di sini. Jadi bukan hanya tanahnya yang lebih tua, tapi memang ditemukan susunan batunya. Iya. Jadi kalau misalnya kita kita tes di tempat-tempat lain, semakin dalam ya semakin tua begitu ya. Tetapi belum tentu ada bangunannya, belum tentu ada strukturnya. Nah, di Gunung Padang kita temukan tidak hanya struktur tapi ada artefak-artefak. Tantangannya itu lebih lebih ke gosip sebenarnya begitu ya. Jadi secara ilmiah memang tantangannya itu kita meneliti suatu periode yang selama ini katakanlah belum dikenal begitu ya. Jadi sejarah peradaban umat manusia itu yang punya bangunan besar itu di periode-periode 2500 sebelum Masehi. Sementara berdasarkan pertanggalan yang kami uji ya, sampel-sampel situs Gunung Padang itu kami uji di 2 laboratorium, ternyata itu usianya jauh lebih tua dari 2500 sebelum Masehi. Jadi terus terang kita tidak punya pembanding ya, tidak punya ya itu adalah menurut saya periode gelap gitu ya. Maksudnya apa yang terjadi di periode yang lebih tua dari piramida Mesir itu kita tidak tahu gitu ya. Oleh karena itu piramida Mesir 2500 sebelum Masehi. Yang paling tua. Ya, yang lebih tua sedikit nanti ada di Ziggurat di Mesopotamia yang sekarang Irak. Nah, kita punya sekarang 5200 sebelum Masehi. Ya, yang di negara lain juga pada bingung begitu ya. Ini apa ini begitu ya. Oleh karena itu sudah ada beberapa undangan ke luar negeri untuk saya presentasi, dan mereka dan sudah saya paparkan sedikit dan mereka percaya begitu. Apalagi labnya sudah lab internasional kan, di mana mereka tidak boleh juga sembarangan merilis angka begitu ya, seperti itu. Nah, itu jadi tantangannya itu gitu ya. Nah,
tantangan lain ya lebih ke gosip gitu. Kesannya peneliti ini mencari apalah gitu, mencari harta gitu. Kalau bagi ilmuwan ya, bagi ilmuwan seperti kami itu ya harta karun itu adalah ilmu pengetahuan. Gitu. Ya ada beberapa periode di situs Gunung Padang itu ya. Yang pertama memang melalui pencitraan kita sudah ketahui ada beberapa lapisan, dan melalui ekskavasi beberapa tahun terakhir ini sudah kita buka ya. Oleh karena itu jika pengunjung datang ke sana sudah kita bisa tunjukkan itu mana lapisan satunya, mana lapisan duanya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.